Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama UNY Talk kedua. Oke teman-teman, episode kali ini UNY Talk hadir untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman mengenai kampus kita tercinta, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik lebih dalam terkait kampus cabang dari UNY, yaitu kampus UNY yang berlokasi di Wates, Kulon Progo. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa pada mulanya kampus UNY ini tersebar di 3 wilayah, dan sekarang bertambah lagi dengan total 5 kampus yang dimiliki oleh UNY. Wow, menarik ya. Untuk persebarannya sendiri dimulai dari kampus utama atau kampus pusat yang berada di Karangmalang. Dilanjutkan lagi dengan 4 kampus cabang dari UNY, yaitu kampus UNY di Manila. Selanjutnya ada kampus UNY di Bantul, lalu kampus UNY di Wates, dan yang terakhir yaitu kampus UNY di Gunung Kidul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kampus cabang dari UNY yang berada di Wates nih. Di kampus Wates ini ada beberapa fakultas teman-teman. Di antaranya yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan yang terakhir ada Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oh iya teman-teman, kali ini kita juga akan dibersamai oleh kementerian-kementerian yang kece nih. Kementerian apa aja sih? Oke, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa, Kementerian Kajian Internal, dan yang terakhir ada Kementerian Aksi dan Propaganda. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ria Anugrah yang akan menjadi moderator pada UNY Talk kedua. Selamat datang di UNY Talk kedua dengan tema lebih dekat dengan UNY Kampus Wates. Mari kita bertanya mulai dari Kementerian Dalam Negeri. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana terkait kejelasan tentang Ormawa yang ada di UNY Kampus Wates ini? Oke, untuk menjawab soalan yang pertama bagi Dagri, saat ini Ormawa yang ada di kampus Wates sendiri sudah terbentuk. Salah satu contohnya ada di Fakultas Ekonomi. Dan memang di sana masih digabung menjadi satu, belum setiap prodinya ada. Dan hanya diberikan satu pembina saja karena alasan kurangnya sumber daya pengelola yang ada. Lalu, bagaimana untuk Fakultas Teknik sendiri? Fakultas Teknik sendiri ternyata sudah ada tanda-tanda dalam pembentukan yang mungkin formasinya kurang lebih sama seperti yang ada di Fakultas Ekonomi. Dan sudah ada pembicaraan lebih lanjut terkait adanya Ormawa tersebut. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi ataupun pengakuan dari pihak kampus sendiri, sebenarnya mereka juga ingin sekali membentuk Ormawa di setiap prodi yang ada, mulai dari Fakultas Ekonomi maupun Fakultas Teknik. Namun tentunya tidak akan direalisasikan dalam waktu terdekat ini, karena masih banyaknya hal-hal yang harus menjadi pertimbangan dari kampus dan juga kendala yang ada. Lanjut, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan mahasiswa yang ingin mengikuti UKM? Karena pada dasarnya semua UKM yang lengkap itu ada di kampus pusat. Lalu, apakah kampus memiliki cara-cara tertentu dalam mengakomodasi? Untuk yang nomor 2, kampus Wates sendiri tentunya sangat begitu memahami keinginan dari para mahasiswanya apabila ingin mengikuti UKM yang ada di kampus pusat. Namun, mereka tentunya harus menempuh jarak yang sangat begitu jauh dan cukup memakan waktu yang banyak. Tentunya, dari pihak kampus Wates sendiri mencoba menyediakan UKM yang seperti ada di pusat, namun ini secara terbatas saja, seperti renang, badminton, rohis ataupun keagamaan, dan juga karawitan, dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki oleh kampus Wates. Dan diharapkan dengan adanya UKM yang disediakan akan mampu menarik
minat dari mahasiswa kampus Wates, terutamanya nanti bagi para mahasiswa baru 2021, dan tidak perlu memakan waktu jarak tempuh yang jauh apabila ingin mengikuti UKM yang ada di pusat karena sudah tersedia di kampus Wates itu sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut bertanya kepada Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja kekurangan dan kendala dari sarana dan prasarana yang ada di kampus UNJ Wates? Oke, soalan selanjutnya untuk Kesma nih ya. Nah, kalau dari Kesma sendiri dalam menjawab soalan apa kekurangan dan kendalanya dari sarana prasarana yang ada di kampus Wates, itu cukup banyak. Yang pertama, yaitu belum tersedianya transportasi. Yang kedua, beberapa kelas yang diubah menjadi lab secara mendadak. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan gedung lab sehingga menggunakan kelas sebagai pengganti gedung. Yang ketiga yaitu kesulitan dana. Yang keempat, membutuhkan beberapa gedung baru untuk perkuliahan. Yang kelima, tidak adanya wakil dekan 3. Yang keenam, hima masih terbentuk dalam per fakultas saja, belum dalam bentuk per prodi. Lalu yang berikutnya, lapangan tenis diubah menjadi kolam renang dan juga lapangan basket itu diubah menjadi plaza sehingga pihak kampus suatu sendiri harus selalu menyewa tempat untuk memenuhi mata kuliah tersebut. Yang terakhir yaitu belum menerima adanya beasiswa. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, dari kekurangan dan kendala tersebut, apa aja sih yang perlu diperbaiki? Nah, untuk kekurangan dari kendalanya yang perlu diperbaiki, menurut kami Kesma, tentunya yang paling utama untuk diperbaiki terlebih dahulu adalah menambah gedung baru. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih efisien dan efektif. Tentunya akan diusahakan dengan cara membuat proposal pengajuan dana untuk membangun gedung baru pada kampus Wates. Lalu, selain itu yang dibutuhkan yaitu membentuk himpunan mahasiswa berprodi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendorong kegiatan melalui himpunan mahasiswa serta untuk memberikan kontribusi akreditasi pada prodi. Selanjutnya, yang juga bakal diusahakan dari Kesma tentunya yaitu dengan membantu himpunan mahasiswa ataupun hima di kampus Wates untuk dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kami akan menyampaikan informasi dan juga kegiatan-kegiatan dari kampus pusat. Seperti itu. Next, kita bertanya kepada Kementerian Kajian Internal. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kesiapannya dalam persiapan kegiatan perkuliahan tatap muka di kampus UNJ Wates? Baik, untuk menjawab soalan bagi kajian internal, yang pertama, untuk mendukung kegiatan perkuliahan tatap muka sendiri, pihak pengelola UNY Kampus Wates sudah mempersiapkan sebaik-baik mungkin untuk meningkatkan efisiensi perkuliahan. Nah, nantinya pelaksanaan perkuliahan ini dalam bentuk tatap muka di UNY Kampus Wates rencananya akan dilakukan pada semester depan, yaitu peralihan dari semester 4 menuju semester 5 untuk angkatan 2019. Namun, ini akan menjadi tetap pertimbangan dengan melihat situasi yang ada serta memerlukan perencanaan yang lebih matang lagi. Selain itu, dari pihak UNY Kampus Wates juga sudah mempersiapkan jadwal perkuliahan agar terhindar dari isu permasalahan kegiatan tatap muka sebelumnya berupa perebutan ruang perkuliahan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa urgensi pemindahan FIP dan FIK dari kampus UNJ Wates ke kampus UNJ Pusat? Ini UNY Kampus Wates sudah tidak menerima lagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Hal ini
merupakan salah satu langkah yang dilakukan UNY Kampus Wates untuk merubah diri sebagai cabang kampus vokasi. Kemudian, untuk fasilitas yang sebelumnya dikhususkan untuk mahasiswa FIK seperti lapangan basket, kolam renang, dan lainnya akan disewakan kepada publik. Hasil pendapatan tersebut dapat menjadi salah satu sumber pemasukan bagi UNY Kampus Wates. Nantinya para mahasiswa juga tetap dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan harga khusus mahasiswa UNY dengan syarat dapat menunjukkan kartu tanda mahasiswa masing-masing. Nah, kita ada pertanyaan yang terakhir nih. Kita akan bertanya kepada Kementerian Aksi dan Propaganda. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah sarana dan prasarana yang ada di kampus UNJ Wates ini? Kalau dari Axpro sendiri, dalam menjawab soalan yang pertama, perihal sarana prasarana, kampus Wates sendiri sudah menyiapkan sesuai anjuran pusat. Tetapi untuk detail, kesepakatan kuliah offline masih menunggu keputusan pusat. Karena pihak Wates belum sepenuhnya sekolah vokasi yang mana masih mengikuti kebijakan setiap fakultas. Untuk fasilitas, masih ada tempat tinggal sementara atau asrama yang hanya bisa dipakai untuk 1 tahun awal saja. Tetapi untuk akomodasi bis dari pusat ke Wates atau sebaliknya sudah tidak ada, sehingga diharapkan mahasiswa kos yang tinggal di dekat Wates dan melakukan kegiatan di sekitar Wates kedepannya diharapkan akan hadir kegiatan pengembangan diri ataupun organisasi di wilayah khusus Wates agar mahasiswa tidak perlu ke pusat. Selain itu, kedepannya ada beberapa pengembangan pada gedung kuliah, lab, kolam renang, lapangan, serta alat penunjang kuliah. Lalu, pertanyaan yang terakhir, apakah terdapat penambahan program studi di kampus UNJ Wates? Dari informasi yang kami dapatkan, memang benar. Pihak kampus sendiri akan ada penambahan jurusan ataupun prodi baru yang bernama Pengobatan Tradisional Indonesia. Nah, ini nanti masuknya ke Fakultas Ilmu Keolahragaan. Selain itu, jurusan ini ternyata sudah mulai ditawarkan ataupun bisa diambil oleh bagi calon-calon mahasiswa baru pada PMB tahun. Wah, pembahasan UNJ Talk kedua ini sangat menarik ya. Dan tentunya sangat sayang sekali jika teman-teman melewatkannya loh. Oke, tadi dari beberapa kementerian sudah memberikan tanggapannya dengan jelas terkait tentang kampus UNY yang ada di Wates. Selanjutnya, jangan lupa tuliskan aspirasi kalian di kolom komentar ya. Like and share juga UNY Talk kedua ini kepada teman-teman kalian. Kalau begitu, saya Ria Anugrah selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di UNY Talk ketiga. Salam cinta dari saya untuk seluruh mahasiswa UNY.